Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani Aji Jahnur. Saya dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah semester 4. Di sini saya ingin mempresentasikan dan menjawab pertanyaan UAS dari Pak Alpin. Kasasi ialah dapat diartikan sebagai naik banding ke tumbang banding. Ketika tidak puas dengan vonis pengadilan negeri, Anda dapat mengajukan sebuah kasasi ke pengadilan tinggi. Ketika tidak puas dengan vonis dari pengadilan tinggi tersebut, Anda dapat mengajukan sebuah kasasi ke Mahkamah Agung. Lalu Mahkamah Agung tersebut sebagai badan yang terakhir untuk memperoleh keadilan. Lalu dalam hal ini sebagaimana ditentukan dalam pasal 16 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1990 JP, pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 JO, Undang-Undang Nomor 55 Tahun 2004 mengenai perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Lalu di sini ada syarat-syarat untuk mengajukan kasasi, yaitu diajukan oleh pihak yang berhak mengajukan kasasi, mengajukan masih dalam tegangan waktu kasasi, putusan atau penetapan judeks pasti menurut hukum dapat dimintakan kasasi, membuat memori kasasi, membayar pajak atau uang buka biaya kasasi. Terus yang terakhir ada menghadap di kapaniteran pengadilan agama yang bersangkutan. Berbeda dengan permohonan banding, di mana permohonan banding tidak wajib membuat memori banding. Memori kasasi merupakan syarat mutlak untuk dapat diterimanya permohonan kasasi. Lalu di sini ada prosedur kasasi, yaitu seperti tata cara permohonan kasasi, seperti tegangan waktu mengajukan permohonan kasasi ada 1. 14 hari sejak tanggal pemberitahuan putusan pengadilan tinggi, disampaikan secara resmi oleh jurusita kepada yang bersangkutan. Hal ini diatur dalam pasal 46 ayat 1 dan ayat 2. Yang kedua ada permohonan kasasi disampaikan kepada panitera pengadilan agama yang memutuskan perkara. Yang ketiga ada yang berhak mengajukan seperti pihak yang berperkara atau wakil yang secara khusus diberi kuasa dalam pasal 44 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985. Langsung saja saya ingin menjawab pertanyaannya. Yang pertama ada permohonan kasasi tidak dapat diterima itu seperti yang melewati tenggangan waktu tersebut tidak dapat diterima. Selanjutnya panitera membuat akta terlambat mengajukan permohonan kasasi yang diketahui oleh ketua pengadilan negeri. Yang kedua ada permohonan kasasi ditolak. Itu tuh seperti apabila keberatan dalam risalah kasasi tersebut putusan hakim semata-mata mengenai kejadian atau peristiwa yang tidak termasuk kewenangan MA, sedangkan dulunya keberatan tersebut tidak dapat diajukan kepada hakim atau alasan-alasan dimuat dan bisa kasih semuanya berkaitan dengan hal-hal pembuktian. Yang ketiga ada permohonan kasasi dikabulkan, yaitu apabila alasan di salah satu kasasi tersebut dibenarkan oleh MH, hal itu maka keputusan yang dimuat kasasi dibatalkan, artinya apabila diputus oleh hakim mengenai hukum adalah tidak benar. Lalu yang terakhir pertanyaan kedua ada pemeriksaan kasasi demi kepentingan hukum dapat diajukan terhadap semua putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Permohonan kasasi yang melampaui tegangan waktu tersebut tidak dapat diterima dan berkasnya perkara tidak dikirimkan ke MA dengan penetapan ketua pengadilan dalam pasal Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Pasal 45A.